Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, selamat datang kembali di pembelajaran online Bahasa Inggris SMK Turen. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi terdahulu, yaitu masih tentang job application. Saya yakin kalian sudah mempelajari lanjutan dari video yang sudah saya bahas di tahap 2 di kelas. Jadi hari ini kita akan berpindah dengan materi yang sama job application, tapi yang akan kita bahas hari ini adalah job application cover letter. Atau hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat surat lamaran kerja. Sebelum kita membuat surat lamaran kerja, tentu kita harus tahu apa sih cover letter itu. A cover letter is a document sent with your resume to provide additional information on your skills and experience. Yang dimaksud dengan surat lamaran kerja itu merujuk kepada dokumen yang dikirimkan bersamaan dengan resume atau CV atau daftar riwayat hidup kalian, dengan tambahan informasi seperti apa saja kemampuan kalian dan apa saja pengalaman kalian terdahulu. Cover letter tadi atau surat lamaran kerja tadi memberikan informasi mendetail tentang kenapa kamu pantas untuk mendapatkan pekerjaan yang kamu lamar. Pada saat kalian membuat cover letter atau surat lamaran kerja, usahakan kalian jangan hanya mengcopy paste apa yang terdapat pada daftar riwayat hidup kalian. Akan tetapi, masukkanlah informasi spesifik tentang kenapa kamu ini benar-benar cocok dengan persyaratan yang disebutkan di lowongan kerja yang kalian temukan. Karena cover letter atau surat lamaran kerja ini pasti dibuat setelah kalian menemukan lowongan kerja, maka yang pertama harus kita lakukan adalah melihat contoh dari lowongan kerja dari surat yang akan kita kembangkan nanti. Nah, di sini bisa kalian lihat ada ABCDEF Incorporation yang merupakan nama perusahaannya. Kemudian di situ ada tulisan now hiring atau sedang mempekerjakan. Graphic designer atau posisi pekerjaan yang dibutuhkan adalah sebagai desainer grafis. Di bawah graphic designer itu tertulis bahwa pekerjaannya itu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa desain-desain yang disediakan oleh ABCDEF Incorporation untuk klien-klien yang dimiliki oleh perusahaan tersebut itu sesuai dengan standar, dan selain itu juga memonitor postingan-postingan online. Kemudian di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 persyaratan yang dibutuhkan oleh ABCDE Incorporation. Yang pertama adalah orang yang melamar kerja harus aktif, dinamis, dan pekerja keras. Yang kedua, mahir dalam menggunakan Adobe Illustration dan Photoshop. Yang ketiga, diutamakan familiar atau akrab dengan penggunaan desain 3D dan juga desain website. Selanjutnya yang keempat, disyaratkan bisa bahasa Inggris sebagai persyaratan tambahan atau nilai plus. Kemudian yang kelima ada persyaratan memiliki 3 tahun pengalaman dalam dunia graphic design. Kemudian di bawahnya dia menulis, jika kamu merasa bahwa sudah memiliki persyaratan yang di atas, segeralah kirimkan ke. Di bawahnya, send your CV and cover letter, kirimkanlah CV dan cover letter kamu ke perusahaan kami di Jalan In Aja dulu, Bandung 41110, dan dikirimkannya ke Ahmad Suyatno sebagai General Affairs Manager. Setiap surat apapun itu pasti diawali dengan heading atau kepala surat. Nah, di kepala surat ini ada beberapa yang harus kalian cantumkan. Yang pertama adalah your contact information atau informasi kontak kalian sendiri sebagai pelamar kerja. Yang kedua adalah date atau tanggal yang menuliskan tanggal penulisan surat. Kemudian yang ketiga adalah employer contact information atau informasi kontak dari pemberi kerja atau orang yang terdapat pada lowongan kerja. Untuk your contact information atau informasi kontak kalian yang perlu kalian sebutkan, yang pertama adalah nama kalian, alamat kalian, di bawahnya kalian tulis nama kota dan juga kode posnya. Di bawahnya kalian sertakan nomor telepon aktif dan juga alamat email. Gunanya adalah saat kalian dipanggil untuk interview, kalian bisa dihubungi oleh perusahaan yang kalian lamar. Selanjutnya adalah date atau tanggal penulisan surat.
Kemudian dilanjutkan dengan employer contact information atau informasi kontak dari pemberi pekerjaan. Yang pertama adalah nama dari orang itu. Employer contact information ini terdiri dari nama orang yang berkepentingan yang ingin kalian kirimi surat. Yang kedua adalah title atau jabatan dari orang yang ingin kalian kirimi surat. Yang ketiga adalah address atau alamat dari perusahaan yang ingin kalian kirimi surat. Dan yang terakhir adalah nama kota dan juga kode pos dari perusahaan yang kalian kirimi surat. Sekarang perhatikan contoh yang akan saya berikan. Karena nama saya adalah Dina Ferdiana, maka sebagai kontak informasi saya akan menyebutkan nama saya di atasnya. Dina Ferdiana. Selanjutnya saya akan menuliskan alamat saya. Tentu saja alamat ini palsu, sorry. Jalan Teh Pucuk Harum nomor 54 Malang 65123. Bisa kalian lihat bahwa di situ ada alamat, di bawahnya ada nama kota dan juga kode pos. Selanjutnya saya juga memberikan kontak nomor telepon dan juga alamat email saya. Tentu saja pada saat kalian menggunakan data kalian sendiri, gunakanlah nomor telepon dan juga alamat email yang asli. Di sini saya tidak menyertakan alamat nomor telepon email asli saya karena video ini diupload di YouTube dan saya tidak mau semua orang tahu alamat saya. Selanjutnya di bawahnya dengan spasi 1 kalian tulis tanggal penulisan surat. Karena video ini saya buat tanggal 13 November 2020, maka di situ saya tulis 13 November 2020 atau 13th November 2020. Selanjutnya setelah kontak saya dan juga tanggal penulisan surat, saya menuliskan data dari orang yang saya kirimi surat. Karena tadi di lowongan kerja namanya adalah Ahmad Suyatno dan gelarnya adalah sebagai General Affairs Manager, maka di situ saya tulis Ahmad Suyatno, General Affairs Manager sebagai jabatannya, kemudian nama perusahaannya ABCD Incorporation, dan kemudian saya tulis alamatnya yaitu Jalan Aja Dulu, Bandung, dan postal code atau kode posnya adalah 40111. Selanjutnya adalah salutation atau sapaan. Pada saat kita menyapa orang yang ingin kita beri surat, ada sebuah aturan yang biasanya kita pakai dalam menulis surat bisnis di bahasa Inggris, yaitu menggunakan dear, Mr. untuk laki-laki, Miss untuk perempuan, kemudian dilanjutkan dengan last name atau nama akhir. Misalkan jika namanya adalah Ahmad Suyatno, nama akhirnya kan Suyatno, maka kita akan bilang Dear Mr. Suyatno. Atau jika orangnya adalah perempuan, namanya adalah Nela Karisma, maka kita sebutkan Dear Miss Karisma. Kenapa pakai Karisma? Karena Karisma adalah nama belakangnya. Setelah salutation, maka kita masuk ke body atau inti dari surat. Nah, inti dari surat ini biasanya terdiri dari minimal 3 paragraf. Karena itu di contoh video kali ini kita hanya akan membahas 3 paragraf penting dalam surat lamaran kerja. Paragraf yang pertama menunjukkan what position you apply for. Jabatan apa yang mau kamu lamar? Yang kedua, bagaimana cara kamu sampai menemukan lowongan kerja itu? Dan yang ketiga, kenapa pekerjaan itu membuat kamu tertarik? Dan untuk yang hijau itu adalah kenapa kamu bisa cocok untuk pekerjaan itu. Tapi untuk di paragraf pertama ini gak boleh dijelaskan banget-banget, jadi cuma singkat aja. Sebagai contoh, I was excited to see your job listing for graphic designer position at ABCDF Incorporation. Saya sangat senang untuk melihat lowongan pekerjaan Anda untuk posisi graphic designer di perusahaan ABCDF Incorporation. As a graphic designer with over 5 years of professional experience, sebagai seorang desainer grafis dengan lebih dari 5 tahun pengalaman bekerja, I am confident that I will be available asset to team of ABCD Incorporation. Maka saya yakin bahwa saya akan menjadi aset berharga di perusahaan ABCDE Incorporation. Jadi intinya harus ada posisi apa yang ditawarkan, bagaimana cara kamu bisa menemukan lowongan kerjanya, kenapa kamu tertarik untuk melamar di sana, dan kenapa kamu cocok untuk pekerjaan itu, tapi tidak boleh terlalu panjang. Sedangkan untuk paragraf kedua yang kita bahas adalah apa saja yang bisa kita tawarkan kepada si perusahaan itu. Kenapa kita bisa jadi kandidat terbaik untuk dipekerjakan untuk pekerjaan itu, dan bagaimana skill dan juga pengalaman yang sudah kita sebutkan di CV itu cocok untuk posisi yang kita lamar. Misalkan di situ yang hijau itu menunjukkan fluent in Adobe Illustrator and Photoshop, mahir dalam Adobe Illustrator dan Photoshop.
yang merupakan persyaratan yang tadi ada di lowongan kerja. Jadi pastikan untuk paragraf kedua ini antara persyaratan yang di lowongan kerja yang kamu temukan dengan paragraf yang kamu buat harus sesuai. Karena itu, jika nanti kalian mengerjakan tugas dan ternyata lowongan kerja yang kalian sampaikan dan juga surat lamaran kerjanya berbeda, berarti kalian mencontek atau bekerja secara tidak jujur. Sebagai seseorang yang sebentar lagi bekerja, tentu kalian jangan sampai membiasakan diri untuk berlaku seperti itu ya. Selain itu, saya ambil contoh yang lain. Di situ ada tulisan I took TOEIC test on October 2020 and got 800 as the result, proving that I am fluent in speaking English. Selain itu, saya mengambil tes TOEIC pada bulan Oktober 2020 dan mendapatkan 800 sebagai nilainya, menandakan bahwa saya lancar dalam berbahasa Inggris. Ini menunjukkan bahwa dia ini sesuai dengan syarat yang tadi, bahwa jika mampu mahir dalam bahasa Inggris akan menjadi poin plus. Sama seperti yang saya katakan tadi, intinya antara lowongan kerja dengan di paragraf 2 ini harus disesuaikan agar si orang yang akan mempekerjakan kamu ini lebih tertarik. Tentu saja ini harus kalian sesuaikan dengan skill kalian sendiri yang ada di CV dan juga program atau jurusan yang kalian tekuni sekarang. Misalkan RPL, misalkan TKR, misalkan TPM, TSM, dan lain sebagainya. Untuk paragraf ketiga yang perlu kalian sebutkan adalah bagaimana kamu berharap bisa dikontak. Dikontaknya itu maunya gimana gitu loh. Selanjutnya, jangan lupa untuk thank the employer untuk mengucapkan terima kasih. Contohnya, I look forward to discussing the graphic designer position and my qualifications with you in more detail. Saya menunggu kesempatan untuk bisa mendiskusikan tentang posisi graphic designer ini dan kualifikasi yang sudah saya sebutkan tadi dengan Anda secara mendetail. Saya akan siap kapanpun jika Anda ingin berbicara dengan saya. Dan di bawahnya ada thank you so much for your time and consideration, yang merupakan ucapan terima kasih kepada si pemberi pekerjaan. Setelah isi surat sudah selesai, yang perlu kamu lakukan adalah mengakhiri surat. Jadi ada 3 hal yang kamu gunakan untuk menutup surat. Yang pertama adalah letter closing atau penutup surat. Biasanya kalau di kita mungkin kayak hormat kami, seperti itu. Tapi dalam bahasa Inggris ada beberapa pilihan yang bisa kalian pilih. Ada sincerely, ada regards, ada yours truly, ada yours sincerely. Kemudian setelah itu ada signature atau tanda tangan, dan yang terakhir adalah full name atau nama lengkap kalian. Misalkan di sini saya pilih regards, setelah itu ada tanda tangan, tentu saja itu tanda tangan palsu, dan di bawahnya adalah nama lengkap saya, yaitu Dina Ferdiana. Setelah itu, sekarang kita perhatikan bahwa mulai heading tadi sampai closing ini kita jadikan satu, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Untuk tugas kalian pekan ini dapat kalian temukan dengan mengetik e-learning.smkaturan.sch.id di browser kalian. Setelah itu, kalian akan diminta untuk memasukkan username dan juga password. Username dan password ini bisa kalian tanyakan ke admin kurikulum yang ada di grup kelas kalian. Nanti kalian akan diberi username dan kodenya. Di situ kalian akan menemukan PDF yang berisi tugas yang harus kalian lengkapi untuk minggu ini. So I think that's all for today. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.